Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu yang lahir di Jumat Pahing sedang berada di persimpangan hidup? Seolah ada pilihan besar, tapi hati dan logika belum sejalan gitu. Hari ini kita akan membuka pesan semesta lewat kartu tarot. Dan yang muncul bukan sekedar peringatan, tapi juga titik balik besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Energi pertama untuk kamu ini datang dari Two of Swords. Kamu tuh sedang menutup diri ya dari sebuah kenyataan ya. Ada keputusan penting yang sebenarnya kamu harusnya udah selesai, tapi kamu tunda terus. Ya kamu menghindar, kamu berusaha denial gitu ya. Mungkin karena kamu takut salah dalam memutuskan, atau kamu tuh belum siap menghadapi konsekuensi yang dari dampak yang kamu ambil gitu loh. Ini fase yang memang tuh penuh konflik batin ya. Ini bisa jadi di percintaan kamu gitu ya, atau kamu kayaknya udah selesai deh hubungan ini, tapi itu kayaknya kamu masih maunya bertahan, sayang udah jalin lama ya. Ataupun di pekerjaan ya, di bisnis yang kamu jalani, ketika ada tawaran yang datang tuh karena kamu sudah menjalani di pekerjaan itu sudah lama gitu ya, kamu gak berani mengambil kesempatan baru. Jadi banyak bimbang, banyak ragu-ragunya gitu ya. Dan itu menjadi konflik batin, kamu banyak pikiran, banyak tekanan juga. Nah, energi selanjutnya ini datang dari Ten of Cup dalam posisi yang terbalik. Ada ketidakharmonisan yang memang terjadi dalam hubungan yang sedang kamu jalani. Ya, kamu dengan pasangan mungkin ada cekcok gitu ya. Ini antara hubungan pribadi kamu dengan pasangan, di keluarga, ataupun lingkaran terdekat kamu ya, sahabat, teman kerja. Ada beberapa miskomunikasi, salah paham, ataupun kamu dengan pasangan tuh nggak bisa mengutarakan unek-unek isi hati gitu loh. Jadi ya udah jalanin aja tapi mendem. Kamu pengen pasangan tuh berubah tapi kamu nggak utarakan, atau begitupun sebaliknya ya. Jadi komunikasinya tuh nggak lancar. Ada bareng, momen bersamanya ada, tapi ngobrol dari hati ke hatinya tuh nggak ada. Ya, harapan bahagia yang kamu bayangkan tuh ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi gitu loh. Kamu berharapnya ketika menjalin hubungan lama bersama pasangan kamu bakal bahagia, bakal lebih harmonis, bakal lebih romantis. Nyatanya semakin berjalannya waktu semakin hambar, kayak jalanin hari aja, ketemu ya ketemu, tapi nggak ada koneksi batin, komunikasinya pun nggak dalam gitu loh. Jadi ya banyak kehampaan yang terjadi di hidup kamu ya, di pasangan. Ada rasa kecewa di pertemanan, kamu juga banyak disakiti, banyak dikecewakan oleh sahabat kamu, teman-teman kamu, ataupun di keluarga pun kamu demikian. Energi selanjutnya ini datang dari Wheel of Fortune. Ya, namun roda kehidupan tuh mulai berputar ya. Perubahan besar tuh sedang siap untuk datang di hidup kamu. Ini adalah momen takdir. Apa yang terasa stagnan selama ini ya akan bergerak, dan kamu tidak bisa menghindarinya lagi. Ya, kamu dipaksa untuk apa ya, untuk berjalan ke depan gitu loh. Kamu nggak bisa deny lagi, kamu nggak bisa menghindar lagi, karena memang takdir tuh mengarahkan kamu untuk segera mengambil keputusan dalam hidup, untuk berani berubah, berani keluar dari zona nyaman kamu. Energi selanjutnya ini datang dari Ten of Swords dalam posisi yang terbalik. Yang Ki Songgolangit lihat ya, kamu sedang bangkit dari keterpurukan. Ya, perjalanan berat di tahun-tahun sebelumnya ya. Yang dari 2026 awal itu ya, 2025 tuh perjalanan kamu memang berat. Ya, naik turun, jatuh bangun ya, luka lama yang masih terasa, tapi mulai sembuh kok luka lama. Kamu mulai bisa berdamai dengan hal-hal yang menyakiti kamu di masa lalu. Ini tanda bahwa fase terburuk itu sudah hampir selesai. Jadi gak selamanya kamu sedih terus, pasti ada bahagianya. Gak selamanya kamu di bawah terus, pasti ada naiknya gitu loh. Jadi roda kehidupan tuh memang berputar. Dan Ten of Swords itu adalah ya satu persatu tuh cangkirnya tuh terisi gitu loh. Ya, wishlist kamu gitu ya lama-lama terpenuhi.
Ya kamu mulai bisa bangkit dari keterpurukan, kamu bisa berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan. Jadi langkah kamu ke depannya pun akan semakin ringan. Energi selanjutnya ini datang dari The Hangman. Ya semesta tuh meminta kamu untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah ya, tapi untuk melihat dari sudut pandang yang baru. Ya, jadi kamu nggak ngambil dari satu sudut pandang aja. Coba kamu kilas balik apa yang menjadi kesalahan kamu dalam mengambil keputusan, apa yang harus dikoreksi, ya, sehingga nanti di masa depan nggak akan terulang lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan gitu loh, yang pernah terjadi di hidup kamu nggak akan terjadi lagi karena kamu udah banyak pembelajaran. Ya, pelajaran besar di balik semua yang telah kamu jalani, ya, naik turun kehidupan baik secara asmara, secara di keluarga ataupun di pertemanan, di pekerjaan, itu jadi modal besar ke depannya untuk kamu jadi lebih hati-hati, kamu jadi lebih bijaksana lagi gitu ya. Jadi banyak apa ya, banyak pengetahuan, dan kamu nanti ke depannya tuh, oh aku kemarin kayak gini, berarti kalau ngambil keputusan aku harus begini. Oh kemarin aku salahnya di sini, berarti nggak boleh diulangi lagi. Dan itu banyak yang sudah kamu pelajari, karena masa lalu itu adalah guru yang terbaik untuk kita. Energi selanjutnya ini The Sun ya. Ini kartu terbaik yang sejauh ini kamu dapatkan. Ya, kebahagiaan, kejelasan, dan juga energi positif tuh menarik ke arah kamu gitu ya. Setelah semua kebingungan, kamu akan menemukan terang gitu loh. Setelah gelap ada terang, setelah air mata ada kebahagiaan, ada senyuman. Ya, itu juga tanda keberuntungan dan kesuksesan kamu tuh mulai terbuka. Yang tadi Kesemua bilang ya, wishlistnya tuh lama-lama terwujud gitu. Apa yang dulu pernah kamu inginkan, apa yang dulu kamu pernah cita-citakan ya, sekarang tuh oh ya kemarin aku pernah ya pengen ini, tapi akhirnya aku bisa dapet gitu loh. Dan The Sun ini emang pertanda baik ya, kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu nanti akan kamu raih, kamu lebih stabil lagi secara finansial, kamu akan lebih bahagia lagi. Energi selanjutnya ini datang dari Two of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ya walaupun mungkin sedikit kewalahan ya, masih ada kewalahan sedikit di situ. Yang apa ya, kamu terlalu banyak yang kamu handle, terlalu banyak yang kamu jalani, terlalu banyak yang kamu tangani sekaligus gitu dalam waktu yang bersamaan. Ya kamu ada pekerjaan, tapi kamu punya bisnis sampingan, ataupun ketika kamu ada masalah di pekerjaan, ada juga masalah di keluarga, ada juga masalah dengan pasangan, ada juga masalah dengan sahabat. Dan itu terjadi tuh berbarengan. Nah, ini yang membuat kamu kewalahan. Jadi energi kamu jadi tidak stabil gitu ya. Dan ini membuat fokus kamu tuh jadi buyar gitu. Yang harusnya kamu fokus karena memang lucknya gitu ya, keberuntungannya lagi bagus, karena banyak permasalahan dalam waktu yang bersamaan, ini bisa jadi apa ya, kamu kehilangan fokus. Dan kamu harus memanage ini dengan benar gitu ya. Kamu harus menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, di keluarga, pasangan gitu ya, dan teman-teman. Kamu harus bisa bijak di sana. Jangan sampai ketika keberuntungan memang sedang ada di tangan kamu nggak bisa fokus gitu loh. Energi selanjutnya ini datang dari Pack of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ya, ini Pack of Pentacles ini adalah apa ya, ada peluang ya, ada bantuan yang akan datang kepada kamu ya, tapi kamu tuh kadang belum siap ataupun nggak mau nerima gitu loh. Kamu kurang serius dalam menjalani, kamu nggak berani ngambil kesempatan baru, peluang baru yang datang. Padahal bantuan itu akan apa ya, mengarahkan kamu kepada kerezekian kamu yang lebih baik. Misalkan ada tawaran pekerjaan yang bagus gitu ya, jabatannya lebih bagus, secara penghasilannya juga lebih tinggi dari pekerjaan kamu yang selama ini kamu jalani, ataupun ada tawaran bisnis datang ke kamu, tapi karena kamu terlalu nyaman di zona itu, kamu udah berpuluh-puluh tahun kerja di pekerjaan yang sama, di perusahaan yang sama, ataupun kamu bisnis seperti itu udah lama. Ketika ada tawaran untuk pindah pekerjaan, ketika ada tawaran untuk memulai bisnis yang lain yang baru, kamu gak berani. Padahal itu adalah tanda bahwasanya ya kehidupan kerezekian kamu akan berubah. Ataupun kamu bijaksananya kamu tetap stay di
Misalkan ada pekerjaan yang lama, tapi kamu ambil bisnisnya. Jadi ada dua keranjang kerezekian yang nanti akan membuat kamu lebih bagus secara income. Ya, terus juga kamu harus bisa lebih disiplin lagi. Ya mungkin kamu udah capek dengan rutinitas ya. Kamu juga nggak bisa jaga moodnya karena memang ada pressure dari sana sini. Nah, kamu harus bisa menjaga mood kamu tuh jangan mengandalkan dari pihak luar, dari keluarga, dari pasangan, tapi kamu harus bisa menjaga mood kamu itu di pekerjaan, di bisnis yang kamu jalani, mengandalkan diri kamu sendiri. Energi selanjutnya ini datang dari Queen of Swords. Energi ini tuh meminta kamu untuk tegas, meminta kamu tuh untuk lebih rasional dan lebih jujur. Ya terutama pada diri kamu sendiri. Tidak semua tuh harus pakai perasaan. Kadang kamu tuh harus berpikir dingin, ya, nggak boleh terbawa emosi, nggak boleh baper, tapi berpikir secara logika. Antara hati dan logika tuh selaras, antara hati dan logika tuh seimbang. Jadi ketika kamu mengambil keputusan nggak hanya berdasarkan emosi saja. Energi selanjutnya ini datang dari Six of Pentacles, ya, ada keseimbangan, ya. Ya kamu mulai seimbang gitu antara memberi dan menerima. Ya bisa ini bantuan ya, bantuan yang masuk ya, ibaratnya karma baik yang terjadi di hidup kamu ketika kamu menanam kebaikan. Nah nanti kebaikan itu akan balik kepada kamu. Ya kamu dulu bantu orang, delalah orang tersebut ingat dan bisa bantu kamu saat ini. Ketika kamu mengalami kesulitan, dia bisa buka jalan, ada tawaran pekerjaan yang lebih baik, ada tawaran bisnis yang lebih bagus, ataupun dia bisa nyuntik dana gitu ya. Jadi ketika bantuan ini datang kepada kamu ya, Six of Pentacles ini adalah bantuan yang akan datang di hidup kamu. Kamu harus bisa memanfaatkan dukungan dari orang lain ini loh. Tinggal nanti ke depannya kamu ya jaga silaturahminya, kamu jaga koneksinya gitu ya. Karena ketika kamu denial, kamu menghindari bantuan yang datang, ya kamu akan berada di jalan di tempat gitu. Karena kamu nggak berani berubah, kamu nggak siap menjalani takdir untuk lebih baik gitu ya. Jadi harus bisa bijaksana dalam mengambil bantuan, peluang yang datang, kamu ambil, kamu maksimalkan. Energi selanjutnya nih, puncaknya nih dari The Judgment nih, kebangkitan kamu dan panggilan jiwa. Ya kamu diminta tuh untuk naik level. Memang semesta tuh mengarahkan kamu untuk lebih naik level secara spiritual, secara batin, secara kedewasaan. Setelah perjalanan panjang hidup kamu yang naik turun, yang berjibaku ya, ibaratnya bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian, segala kesusahan yang sudah kamu lalui, segala kesulitan yang sudah kamu jalani selama ini, itu mengarahkan kamu tuh untuk naik level. Ya kamu akan lebih menjadi upgrade lagi, kamu jadi versi diri kamu yang terbaik. Dan kamu harus berani meninggalkan masa lalu yang sudah tidak lagi relevan. Rasa sakit di masa lalu kamu ikhlaskan, kamu harus bisa merelakan. Ya jadi ya itulah. Jadi kalau kita nggak bergerak maju ataupun kita nggak mau naik level, ya kita akan berjalan di tempat. Kamu harus berani ya meninggalkan masa lalu, melupakan rasa sakit, memaafkannya, mengikhlaskannya. Jadi kesimpulan besar untuk teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing ya, dari bacaan kita sejauh ini, ya kamu tuh sedang berada di fase yang memang transisi besar ya dalam kehidupan kamu. Dari kebingungan yang terjadi ya menuju kejelasan. Ya dari gelap menuju terang, dari luka menuju penyembuhan kamu. Ya, dari stagnansi menuju perubahan takdir yang memang mengarahkan kamu untuk bergerak lebih sukses gitu loh. Tapi kuncinya ada di keberanian kamu dalam mengambil keputusan, dalam menerima bantuan, dan berani mengubah cara pandang. Kamu harus menjaga kedisiplinan kamu, fokus kamu ya. Terus tadi ya menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan ya, karena keberuntungan tuh sebenarnya sudah dekat dan kamu memang di pertengahan tahun 2026 sampai 2027 awal ini ada titik balik kamu ya, ibaratnya tuh kamu panen karma baik. Jadi jangan sampai disia-siakan peluang yang datang, bantuan yang masuk kepada kamu. Ya kalau kamu merasa ini relate dengan hidup kamu, jangan abaikan tanda-tanda ini. Semesta memang sedang berbicara kepada kamu. Ya tinggal kamu mau mendengarkan atau tidak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang juga lahir di Jumat Pahing. Siapa tahu juga mereka butuh pesan ini. Dan ingat,
Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua itu terjadi di waktu yang tepat. Ya, Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.